Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban dan tugas sebagai hambanya. Salawat beriring salam semoga dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah semoga tercurahkan pula kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang mulia, insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Muharram. Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tanggal 1 Muharram sebagai permulaan tahun baru Hijriah dijadikan hari besar yang diliburkan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang meletakkan dasar penanggalan Hijriah adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau seorang negarawan yang pandangannya dapat menembus ufuk perkembangan dan perspektif sejarah. Beliau sejak semula sudah melihat dan melukiskan efek psikologis dan sosiologis dari ketetapan yang diambilnya itu. Beliau memakai tahun Hijriah ini dari kejadian hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan titik awal perkembangan Islam di masa mendatang. Tentang hijrah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairi. Yang artinya hanya saja semua amal tergantung niatnya, dan hanya saja bagi setiap orang tergantung apa yang dia niatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa niatnya kepada dunia yang diinginkannya atau kepada wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya kepada sesuatu yang ia hijrahi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan lainnya. Hijrah yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pindah dari kota Mekah yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir menuju kota Madinah yang telah tergambar di masa depan sebagai negara yang Islami. Hijrah adalah sebaik-baiknya amal perbuatan, karena hijrah itu memungkinkan bagi seorang muslim pada saat itu
untuk menegakkan syariat-syariat agama dengan sempurna, mendengar wahyu yang diturunkan kepada Nabi, belajar langsung kepada Nabi, dan bergabung dengan saudara-saudara seagama untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memperkokoh barisan kaum muslimin. Tetapi ketika kaum muslimin telah dapat menaklukkan Mekah pada tahun 8 Hijriah dan Mekah telah menjadi negara Islam, maka hijrah dalam pengertian tadi sudah tidak diperlukan lagi, kecuali hijrah dari negeri kafir dan zalim ke negeri Islam yang aman dan adil, yang di dalamnya ditegakkan syariat Islam dan kaum muslimin memegang kekuasaan dan kemuliaan. Hijrah seperti ini senantiasa ada sampai hari kiamat. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah dalam pandangan Islam juga dapat diartikan secara luas. Di antaranya adalah hijrah dari perbuatan dan usaha yang tidak baik menjadi yang terbaik. Islam mendorong umatnya untuk terus melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih maju, baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Hendaknya perubahan tersebut berakar dari masing-masing individu dan kemudian mengarah kepada perubahan masyarakat dan umat. Kondisi sekarang ini, kemiskinan merupakan kenyataan yang tak terhindarkan di negara ini, dapat berpotensi menghambat terwujudnya kesejahteraan secara lahiriah. Karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anjuran itu berlaku juga bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan materi, yaitu dengan menyumbangkan pemikiran dan simpatinya. Bahkan Al-Quran mengecam pedas orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan sebagai kelompok yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya wallahu alam bimuradi. Apakah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam diri manusia terdapat dua naluri, yaitu naluri seksual dan naluri kepemilikan. Naluri kepemilikan inilah yang mendorong manusia untuk terus berusaha dan bekerja. Bagi Islam, segala usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam adalah terpuji. Sebaliknya, pengangguran dan kecerobohan dalam bekerja merupakan kondisi yang sangat tercela dan perlu mendapat kecaman. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdah idza amila ittaqana fi 'amalih." Yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang teliti dalam pekerjaannya. Etos kerja yang dilandasi visi dapat mengarahkan gerakan ekonomi rakyat pada satu tujuan, yaitu kemakmuran yang dapat dinikmati secara merata. Hal ini amat penting, mengingat sistem ekonomi sekarang ini telah melahirkan kelompok kecil yang menguasai aktivitas perekonomian dunia dari hulu sampai hilir. Serta diisi di sisi lain ketidakmampuannya mengangkat kelompok besar masyarakat dunia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Realitasnya, masyarakat Indonesia yang miskin berada di dalam negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah adalah merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini sangat bertentangan dengan tuntunan Al-Quran dan tujuan dari peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menyerukan tatanan masyarakat yang etis dan egalitarian,
maka Islam sangat menentang ketidakadilan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam sejarahnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah mempunyai langkah yang strategis dalam upaya menghindarkan umat dari ketidakadilan sosial. Bahkan beliau pernah menolak memberikan bantuan keuangan kepada seseorang yang terlihat mampu dalam bekerja, dan justru beliau memberi alat bekerja agar dapat digunakan untuk bekerja keras. Memang harus kita akui bahwa solidaritas sosial tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan secara tuntas. Namun yang terpenting adalah tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial dari masing-masing individu, terutama bagi mereka yang berlebih dalam materi. Di akhir khutbah ini, marilah dengan semangat tahun baru Hijriah yang akan kita hadapi, kita tingkatkan etos kerja dalam rangka untuk kemajuan dan pengentasan kemiskinan agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه خير أهل الدارين خصوصا على أول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصادق المصدوق سيدنا أبي حفص عمر الفاروق وعلى زوج البنتين سيدنا عثمان ذي النورين وعلى ابن عمه الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين من أمة محمد أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.